Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadratir ruhi Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Kailani wa ila ruhi Asy-Syaikh Ahmad Al-Qad'ani wa ila arwahi muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususan Bahasim Asy'ari Mbah Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri wa usulihim wa furuhim wa lisilsilatihim radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati rekan-rekan semuanya, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk sama-sama hadir di majelis ilmu ini meskipun secara daring. Mudah-mudahan hadirnya kita ya untuk menambah pemendaharaan ilmu kita, mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita kelak di hari akhir diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Qadiriyah pada halaman ke-17 ya. Al-Hadisul Ishrun, hadis yang nomor 20 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ishruna ya halaman ke-17 halaman ke-17 nggih. Al-hadisul ishruna utawi kiki hadis kang nomor 20. Utawi kiki hadis kang nomor 20 iku mudaratun nasi nerangaken ngawori bagus atau gawe bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Haji. Iku mudaratun nasi nerangaken ngaworake bagus atau berbuat baik maring manungsa nggih. Mudaratun nasi iku mudaratun nasi nerangaken berbuat baik kepada manusia. Ujian kali. Akhbarona ngabaraken na ing kita sapa Abu Abdillah Husain bin Ibrahim. Namanya Husain bin Ibrahim bin Husain bin Ja'far al-Jauzaqani. Ya, al-Jauzaqani. Al-Mahdani al-Hafid. Hafid itu orang yang hafal ribuan hadis gitu. Cuman di kita itu salah kaprah. Hafid itu dibilang orang yang hafal Quran. Padahal istilah yang benar kalau orang yang hafal Quran itu hamilul Quran. Itu orang yang hafal Quran. Kalau hafid itu orang yang hafal ribuan hadis, namanya hafid. Yeah. Kalau dijamakkan hafid itu jamaknya huffad. Kalau hamil dijamakkan hummalul Quran, kurang pas, maksudnya kurang enak didengar kali ya. Tapi yang asli itu hafid itu bagi orang yang mempunyai hafalan ribuan hadis, namanya hafid ya. Akhbarona qiraatan alaihi qadima rawu alaina ing atase kita sapa hajan qadimat
rawuh aline ingat sekicok kita apa hajan haji fi safari hajan ya saya hajan fi safaring dalam bulan Safar sanata salasin wa arba'in wa khamsin mi'ah pada tahun 543 ya 543. Akhbarona Bundar bin Musa bin Bundar, akhbarona Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, akhbarona Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, hadasana hadasana Ahmad bin Abdurrahman As-Saqatiyu di Baghdad, anak yang dalam tanah Baghdad. Sebentar nggih, kula bisa enggak? Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Yazid bin Harun, hadasana Humaid an Anas dari sahabat Anas bin Malik, nggih. Rawinya dari sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas qala dawu sapa Anas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu Rasulullah Assalamualaikum. mudaratun nasi, waalaikumsalam bahwal monggo Assalamualaikum. mudaratun nasi utawi ngawori bagus. Ngawori bagus itu bersikap bijak atau berbuat baik. Mudaratun nasi utawi ngawori bagus atau utawi berbuat baik, ya, utawi berbuat baik. Waalaikumsalam. Salam monggo Pak Haji. Mudaratun nasi utawi berbuat baik maring menungso iku sedekahun sedekah. Ini sabdanya Kanjeng Nabi. Ya. Mudaratun nasi, salam monggo. Mudaratun nasi utawi berbuat baik maring manungso iku sedekahun sedekah. Ini jadi Kanjeng Nabi itu punya mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu Kanjeng Nabi ucapannya sedikit, ucapannya ringkas, tapi mempunyai makna yang panjang, mempunyai makna yang luas. Itu salah satu kemukjizatan Kanjeng Nabi. Jadi ngomongnya ringkas, tapi serap dengan makna, padat dengan makna. Nah, beda dengan kita semuanya orang biasa, ngomong bertele-tele, tapi nggak ada yang nyangkut, nggak ada maknanya. Nah, itu bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Salah satunya ya, bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi omongannya sedikit, dawuhnya ringkas, tapi serat dengan makna. Ya seperti ini Kanjeng Nabi hanya bersabda, mudaratun nas shadaqatun. Berbuat baik kepada manusia itu sedekah. Ya, berbuat baik kepada manusia itu sedekah. Jadi macam-macam berbuat baik, macam-macam sedekah itu banyak. Tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan fisik, tidak hanya dengan benda dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita berbuat baik kepada manusia itu juga termasuk sedekah, bernilai sedekah. Maka dalam salah satu riwayat itu Nabi pernah dicurhati orang-orang yang tidak punya. Niki wonten riwayat dari Abu Darda, kalau tambahkan biar lengkap. Ada riwayat dari sahabat Abi Darda. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Di sini nggak ada ya, ini tambahan dari kitab yang lainnya. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu bisa memanen pahala. Bisa banyak mendapatkan pahala orang-orang kaya itu. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat seperti hanya kita sholat. Tentu dapat pahala, ya kan? Orang kaya sholat, orang miskin sholat, dapat pahala. Fayasumuna kama nasumu. Orang kaya puasa, kita juga puasa, ya sama dapat pahala. Tapi wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya itu sodakoh dengan hartanya. Lah kita kagak punya harta ya Rasul. Bagaimana kita sodakoh? Kata sahabat. Tentu kalah kan, secara hitung-hitungan kalah. Orang kaya sholat, kita sholat. Orang kaya puasa, kita puasa sama pahalanya kan. Kan
pahala puasa orang kaya sama orang miskin kan sama, nggak ada yang lebih ya. Pahala sholatnya orang kaya sama sholatnya orang miskin kan sama. Tapi si orang miskin ini, sahabat miskin ini merasa kalah. Kenapa? Karena yang lain orang-orang kaya itu yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan hartanya. Loh, kita nggak sedekah, wong kita nggak punya harta, kurang lebih begitu. Kemudian kata Rasulullah, qala kanjeng Nabi dawuh, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah menjadikan kalian semua untuk bisa bersedekah, kata Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kalian untuk sedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah. Ingat, sesungguhnya setiap tasbih yang engkau ucapkan bernilai sedekah. Jadi setiap kita subhanallah, subhanallah itu sedekah, Pak. Bayangin nak jenengan iku subhanallah subhanallah setiap habis sholat 33 kali, kali 5. Itu sudah berapa kali sedekah kita setiap hari. Ya kan? Belum kalau tahajud, belum kalau duha, tasbihnya bisa 100, bisa 1000. Nah, sehari kita bisa sedekah dengan tasbih itu loh, Pak. Bukan tasbih bentuknya, bukan ya, tapi sedekah dengan ucapan tasbih. Ya, wa kulli takbiratin sedekatan. Setiap takbir yang kita lantunkan itu sedekah. Apalagi yang tukang adzan, sedekah terus itu, ya kan? Tukang adzan itu sedekah terus, ngundang wong terus. Wa kulli tahmidatin, setiap yang kita ucapkan tahmid. Tahmid itu alhamdulillah, yang kita ucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap tahlil. Tahlil itu bukan tahlilan ya. Tahlil itu maksudnya la ilaha illallah. Setiap ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulut kita itu sedekah, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasul, wa amrin bima'ruf sedekah. Kita berbuat baik kepada orang, nyuruh berbuat baik, ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak berbuat baik, itu juga bernilai sedekah. Wa nahyi anil munkar sedekah. Menahan ya tidak berbuat mungkar, mencegah tidak berbuat mungkar, itu juga sedekah. Walhasil kata Rasulullah, sedekah itu macamnya banyak. Tidak hanya kita kemudian hanya sedekah barang saja, sedekah uang saja, sedekah benda saja. Itu iya, teman barang yang lain juga ada. Termasuk mudaratun nas, berbuat baik kepada manusia, itu bernilai sedekah. Sampai Kanjeng Nabi bilang begini, Pak, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Lo engkau menggauli istrimu itu sedekah, kata Rasulullah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Ya sahabat matur, Pak. Qalu ya Rasulullah, sahabat matur, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasul, masa sih kita mendatangi istri, maksudnya menggauli istri, ya kan syahwat itu kok dapat pahala, kata sahabat. Kok gauli istri melampiaskan syahwat kok dapat pahala? Ya Rasul, jawabnya gampang, Pak, dan ini logika yang sangat bisa diterima. Kata Kanjeng Nabi, ara'aitum law wadda'a fi haramin akana alaihi wizrun. Loh, kalau kamu menggauli perempuan yang haram, kira-kira dapat dosa apa enggak? Ya dapat. Ya sudah, berarti kalau kamu menggauli perempuan yang halal, maksudnya istri kamu, ya kamu dapat pahala. Gitu Bang, ya niki sing pun sepuh-sepuh kan ya ampun mboten koper nggih. Nah sing mudah-mudahan niku, sing mudah-mudah itu menggauli istri niku dapat pahala, Pak. Sampai Imam Harus Nawawi juga begini, Pak. harus semua. Sama, saya juga yang tua juga sama. Oh, Dapat sama pahala. apa Ji? Masih kuat nggih. Sampai Imam Nawawi niki dawuh, Pak. Niki Imam Nawawi dawuh begini. Imam Nawawi bukan Banten ya, yang Andalus. Kata Imam Nawawi niki, i'lam anna syahwatal jima' syahwatun ahabbaha al-anbiya was salihun. Ketahuilah bahwa syahwat jima' itu kepingin jima atau syahwat jima itu syahwat yang dicintai oleh para nabi dan para orang-orang soleh. Iku wong soleh ku ya hiburan ngono, Pak. Ya lah Pak Haji Muhyiddin soleh ya pantesan hiburan ngono. Gak ana hiburan meneh, Pak. Lah opo hiburan ya wong soleh mosok Masa kemana ya? Itu lagi dah. Ning masjid biasa ning masjid ustadz kiai mosok mau main gaplek, mosok main Pesan ya, kiai rata-rata anak akeh ya. Ya ini kira-kira apa? Ya nggak punya hiburan lagi gitu loh, Pak. Nggak punya hiburan lagi, gitu kan? Itu kata Nggak pernah pakai sarung aja, nggak pernah pakai celana. Itu kata Syekh Nawawi, bukan kata saya.
kata Syekh Nawawi. Jadi syahwat jima itu syahwat yang dicintai oleh para nabi dan para rasul. Tapi ada warning dari Imam Ali. Terus Imam Ali, dawuhnya Imam Ali begini, man aroda al baqa'a wala baqa'a. Barang siapa yang menginginkan kelanggengan, maksudnya kelanggengan itu kesehatan. Barang siapa yang orang yang pengen langgeng meskipun tidak ada kelanggengan yang sejati ya, kata Imam Ali. Barang siapa orang yang kepingin langgeng, maksudnya kepingin sehat terus-menerus, meskipun ya tetap ada sakit yang namanya manusia ya. Fal yubakir al-ghida. Satu, sarapannya pagi-pagi, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Wong sing kepingin sehat, wong sing kepingin terus sehat, satu, usahakan sarapannya pagi-pagi. Ya bener juga, sarapan jam 10 ya wis lemes nggih Bang. Wis lemes jam 10. Ya sing duwe mah ya kena mah kan begitu. Kata Imam Malik sarapan pagi-pagi. Satu. Yang kedua, wal yukhafif ar-rida. Ringankan rida kamu, ringankan selendang kamu. Apa maksudnya ringankan selendang? Jangan banyak cicilan. Itu kan Imam Malik begitu. Jangan banyak cicilan. Oh, hidup banyak cicilan puyeng, ya kan? Tapi kalau hidup gak ada cicilan gak semangat juga katanya nggih. Jadi ringankan cicilan kata Imam Ali. Jangan banyak utang, jangan banyak cicilan. Yang ketiga kata Imam Ali, wal yuqallil hisyanan nisa. Jangan sering-sering menggauli istrinya. Ya jangan sering-sering menggauli istrinya kata Imam Ali. Bisa sempoyongan nanti ya bajia. Ya jadi itu warning dari Imam Ali. Ya minimal seminggu 3 kali atau 4 kali lah. Ya Allah ya Rabbul malam bahas koyo ngono ya pagi. Memang babnya ngoten nggih. Lah jadi niku warning dari Imam Ali walhasil macam sedekah ataupun